Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kania Salsabila Chandranari Putri yang biasanya dipanggil Kania. Nah, aku adalah mahasiswa administrasi bisnis angkatan 24 dengan NIM 1040424134. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalnya cahayanya kurang gitu, karena kan aku agak remang-remang gitu ya cahayanya. Nah, lanjut saja. Di sini aku mengambil tema dari diriku sendiri, yaitu Your Vibe Attracts Your Tribe. Jadi kalau misalnya aku menunjukkan aura positif, percaya diri, dan juga konsisten dengan branding diriku, maka orang-orang tuh dengan energi serupa akan tertarik nih dan menjadi bagian dari tribe atau circle itu sendiri. Contoh sederhananya tuh kayak kalau misalnya aku kan sering banget nih ngasih konten tentang beauty dan lifestyle, juga makanan dengan gaya girly dan juga estetik. Nah, itu tuh audiens yang punya minat sama akan merasa relate nih dan mengikuti aku. Terus kalau sebaliknya juga nih, kalau vibe yang ditunjukin aku tuh negatif atau tidak konsisten, maka trap itu sendiri yang terbentuk juga bisa kurang mendukung nih teman-teman. Nah, singkatnya, cara aku menampilkan atau kamu menampilkan diri tuh akan menentukan siapa yang tertarik untuk bergabung dengan trap itu sendiri ya, teman-teman. Melalui video ini tuh aku ingin berbagi nih tentang personal branding aku sebagai seorang content creator yang aktif di dunia kecantikan dan gaya hidup atau lifestyle ya teman-teman. Oke. Jadi, personal branding itu bagi seorang content creator tuh penting gak sih? Tentunya penting banget teman-teman. Personal branding bagi seorang content creator ini tuh adalah gabungan antara skill, terus juga kepribadian, dan nilai yang kita bawa tuh akan kita bagikan nih lewat konten kita teman-teman. Nah, branding inilah yang membedakan kita dari konten kreator yang lainnya. Makanya aku tuh selalu berusaha menghadirkan konten yang girly, on point, dengan ciri khas biasa tuh aku pakai jilbab pasmina terus. Jadi itu tuh yang ngebuat aku tuh punya ciri khas nih teman-teman. Outfitku tuh biasanya juga selalu rapi. Hal ini tuh menjadi unique selling lah bagi aku gitu ya, sehingga audiens bisa mengingat gaya aku tuh dengan mudah gitu. Nah, branding ini tuh juga dinilai orang lain sebagai sosok yang feminim, stylish, dan juga uh, konsisten gitu dengan gaya-gaya aku. Biasanya aku girly kan. Jadi aku tuh ingin audiens melihat aku tuh sebagai representasi dari gaya hidup yang positif, percaya diri, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang biasanya aku bawa atau aku pegang ya, dengan vibe-vibe itu. Terus juga industri kecantikan dan lifestyle saat ini tuh kan tumbuh pesat banget nih di platform kayak TikTok, terus YouTube, juga Instagram. Jadi tuh konten-konten yang viral tuh biasanya kan berupa review produk kecantikan, terus misalnya kayak rekomendasi makanan atau tempat kafe kayak kafe estetik di Bandung, terus juga fashion trend kayak misalnya mau pergi ke kampus. Sekarang tuh lagi tren banget konsep old money gitu ya. Karena itu tuh aku tuh selalu memperhatikan visual estetika. Biasanya orang-orang sekarang tuh mengutamakan visual atau estetika ya teman-teman. Jadi tuh agar konten aku tuh relevan dengan tren yang sedang berkembang sekarang. Makanya kayak biasanya aku pakai visual yang rapi gitu dan juga estetik gitu. Nah, tentunya target audiens aku tuh adalah orang-orang yang ingin tampil lebih baik nih, namun sering bingung harus mulai dari mana. Terus konten-konten seperti ini tuh um, membuat mereka terbantu gitu. Misalnya kayak
konten seperti mix and match outfit atau tips skincare itu tuh bisa menjadi solusi untuk mereka gitu loh. Nah, mereka tuh bisa meningkatkan percayaan diri mereka. Selain itu, audiens tuh kini lebih percaya pada rekomendasi dari human atau kayak influencer gitu ya teman-teman, dibandingkan iklan-iklan di TV. Nah, oleh karena itu, aku tuh berusaha membangun trust, tuh penting banget ya di zaman sekarang teman-teman, dengan mereka atau audiens aku melalui tentunya kejujuran. Dan dalam setiap review itu tuh harus banget ya mengutamakan kejujuran. Nah, strategi konten atau eh, konten-konten apa sih yang aku buat, atau gimana caranya aku buat konten-konten yang biasanya aku gunakan. Nah, antara lain itu tuh biasanya kayak tutorials gitu, atau kayak step by step make up itu tuh gimana caranya, misalnya pakai bedak dulu baru lipstick gitu ya. Terus juga kayak skincare rutin dong. Skincare rutinnya kayak apa gitu. Sekarang kan yang lagi terkenal tuh kayak, sekarang udah mulai banyak nih yang udah aware terhadap harus memakai sunscreen ya teman-teman. Atau misalnya inspo outfit buat kuliah dong gitu. Nah, review atau first impression itu tuh aku juga suka nge-review gitu loh teman-teman. Biasanya aku suka di Instagram gitu. Itu tuh biasanya isinya kayak ulasan jujur produk baru, atau misalnya kayak aku nge-review tempat-tempat atau kafe-kafe yang viral di Bandung gitu ya. Terus juga aku menggunakan strategi hauls atau unboxing ya. Itu kayak misalnya aku habis beli paket atau dari mall gitu, nunjukin kalau aku tuh habis beli produk ini gitu. Selanjutnya tentunya ada challenge, itu tuh kayak mengikuti tren viral, misalnya kayak challenge makeup ke kampus dalam 5 menit gitu. Jadi audiens tuh nggak merasa bosan dengan konten-konten aku. Terus juga ada kayak empathy bottle review nih teman-teman. Itu tuh menunjukkan produk yang benar-benar aku pakai sampai habis. Misalnya kayak aku beli serum atau lipstick, terus aku pakai sampai habis, terus aku bakalan review bagus atau enggaknya suatu produk tersebut gitu. Nah, tentunya kunci dari strategi ini tuh adalah kejujuran ya teman-teman, karena itu tuh yang membangun kepercayaan jangka panjang terhadap audiens atau orang-orang ya. Sebagai konten kreator itu tentunya sangat penting menjaga reputasi. Nah, tentunya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seorang content creator. Yang pertama itu kayak bagaimana memberikan kritik produk tuh tanpa menjatuhkan brand ya teman-teman, secara kasar. Tentunya kalau misalnya kayak kita lagi nge-review produk, itu tuh harus menggunakan bahasa yang baik ataupun bagus, agar suatu brand itu tidak tersinggung, tapi kita tetap jujur gitu dalam mereview produk tersebut tanpa menjatuhkan brand itu. Nah, lalu selanjutnya tentunya ada menghindari burnout akibat tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Bukan hanya konten kreator atau influencer ya teman-teman, tentunya siapa sih yang zaman sekarang nggak mau terlihat sempurna di depan teman-teman, keluarga, atau orang-orang sekitar agar terlihat cakep, cantik, ganteng kan untuk saat ini. Itu tuh sebuah tekanan banget bagi seorang, apalagi seorang influencer atau content creator, kan harus terlihat sempurna. Itu menjadi tekanan buat aku. Tentunya selanjutnya itu ada apa ya, kayak cancel culture gitu. Di Indonesia sekarang udah menerapin hal itu suatu hal yang bagus sih sebenarnya. Sehingga tuh kita tuh harus berhati-hati nih dalam ucapan maupun perilaku di era digital saat ini. Apalagi seorang content creator itu kan nge-review produk atau
review suatu tempat atau outfit brand gitu kan di digital ya teman-teman kebanyakan. Melalui digital kebanyakan. Jadi kayak harus hati-hati dalam review itu gitu. Nah, dengan menjaga konsistensi ini, jadi aku tuh percaya nih personal branding tuh bisa bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu tentunya personal branding tuh saya sebagai content creator di bidang beauty, juga lifestyle atau mereview produk, segitu aja presentasi dari aku. Semoga melalui video ini teman-teman bisa lebih mengenal aku nih dan memahami bagaimana aku tuh membangun citra diri yang positif, terus juga konsisten dengan gaya-gaya aku, juga relevan dengan tren-tren pada saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.